Aura mengerikan sudah terlihat selepas pangeran terkutuk ini akhirnya terbebas dari rantai yang membelenggunya selama ini. Tapi kalau dipikir-pikir, rasanya sosok terlepasnya ini benar-benar sangat persis dengan apa yang kita lihat dari salah satu raksasa kuno yang kita lihat di mural kemarin, yang mendampingi sosok Nika dalam melawan monster yang berada di depannya. Jadi apakah ke depannya nanti memang Loki ini akan berpeluang besar menjadi aliansi bajak laut topi jerami dan akan membantunya dalam melawan Im Sama di masa depan? Dia sepertinya akan mewakili suku ras raksasa kuno ya dalam perang akhir nanti, dan jika skenario-nya benar akan seperti itu. Jadi bagaimanakah alur dari dia yang akan beralih dari label jahatnya ke label baik yang akan diterimanya nanti untuk bergabung menjadi pasukan dari bajak laut topi jerami? One Piece Chapter 1141 resmi mendapatkan judul Wanita yang Lebih Tua. Di cover story kita melihat Ulti yang sedang kesakitan dan matanya berlinang air mata selepas dia dijadikan target sasaran oleh kebengisan dari Husu dan juga anak buahnya. Catatan narator yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah akhir penjelajahan Kastil Aurus. Chapter pun dimulai dengan memperlihatkan panel Nami dan juga Raud yang dimana Nami terlihat benar-benar kesal dengan emas ataupun berlian yang tak dia dapatkan di kastil tersebut. Padahal dia sudah mencari-cari di seluruh kastil raksasa. Nami terlihat sama sekali tak tertarik pada monster yang bernama Loki dan tujuannya hanyalah emas. Di sini pun Raud tanpa ketakutan dengan Nami yang berteriak keras seperti itu. Nah, kemudian di sini pun memperlihatkan panel yang dimana Nami dan juga Raud ini pun meninggalkan kastil tersebut dengan membawa dua penumpang, yakni dua raksasa yang disakiti oleh para kesatria suci kemarin. Panel pun berpindah dan sekarang kita menuju ke tim eksplorasi pohon harta karun Adam. Di sini terdapat Franky dan juga Ripley melanjutkan penjelajahan mereka terkait dengan pohon Adam, dan ini pun memberikan kita beberapa informasi terkait dengan pohon legendaris tertua di negeri raksasa ini. Di sini dijelaskan bahwa para raksasa ini tinggal di cabang-cabang pohon raksasa karena itulah tiap cabang menceritakan cerita yang kuno. Kita lantas melihat panel besar di mana ada satu cabang yang terpotong dan Franky pun bertanya tentang cabang aneh ini. Ripley menjelaskan bahwa dulu pernah ada desa yang bernama Haugen di ujung cabang pohon tersebut. Suatu hari desa itu pun tersambar petir lalu terbakar dan mustahil untuk memadamkan apinya karena cabang itu sangatlah tua. Jadi para raksasa bersepakat untuk memotong cabangnya dengan mencegah penyebaran api dari desa yang terbakar tersebut ke cabang yang lainnya. Franky langsung menganalisa bahwa itu benar-benar menjadi keputusan yang pasti sangat sulit karena memotong cabang pohon beserta dengan desa raksasa yang sangat kuno yang mempunyai banyak cerita di dalamnya. Jadi dengan adanya kejadian tersebut pun raksasa lantas mengetahui bahwa kelemahan dari pohon ini adalah api dan juga petir. Kita beralih dan kita menuju ke desa barat saat pesta. Perjamuan besar di sini masih berlangsung di mana Usopp mabuk amer, sementara itu dia pun menanyakan kabar dari Zoro dan juga Luffy kepada Nami yang baru sampai bersama dengan Raud di sana. Nami pun bilang bahwa Luffy dan juga Zoro sepertinya menjelajahi pulau ini. Usopp lantas memperkenalkan Nami kepada Jarul. Di sini Jarul menyanjung Nami, di mana Nami adalah seorang wanita yang cantik yang dilihatnya. Nami pun menanyakan tipe perempuan apa yang disukai oleh raksasa tua tersebut, dan dia pun menjawabnya dia suka perempuan yang lebih tua darinya. Usopp yang mabuk pun menempeleng pedang yang di kepala dari Jarul yang berkata, mustahil kau suka orang yang lebih tua karena kau ini adalah orang yang paling tua di dunia. Hirden pun menenangkan Usopp dan mengatakan bahwa jangan berani-berani menyentuh pedang dari Jarul. Usopp masih ngomel dengan mengatakan bahwa bukannya kalian ada yang cukup berani untuk menarik pedang Excalibur yang berada di kepalanya tersebut. Brogy pun menjelaskan bahwa jika mereka menarik pedang tersebut, Jarul bisa saja mati karena pendarahan yang hebat. Semua di dalam perjamuan ini seperti tampak mabuk ya, seperti halnya Brook yang kocaknya melepaskan kepalanya dan mendendangkan sebuah lagu di depan dari Nami. Nami dan juga Jinbe pun menyadari bahwa Usopp terlalu bersemangat dan bersenang-senang di sini karena memang di sini adalah impian di dalam hidupnya. Kemudian di sisi yang lainnya, si Koki Mesum Sanji mencari keberadaan dari Gerd yang terlihat menghilang. Halaman berikutnya memperlihatkan posisi dari Gerd berada dan ternyata dia bersama dengan Raud ada di Desa Matahari. Mereka di sini terlihat mengobati para raksasa yang dibawa oleh Raud yang berada di Kastil Aurus untuk diobati.
Garp pun menjelaskan bahwa tulang tangan dan kaki dari raksasa ini patah karena tekanan hebat. Kemudian satu raksasa lagi kelihatannya terluka karena benda tajam atau mungkin dia menerima kejutan besar karena manusia kecil. Jadi hal ini bukan hal yang wajar terjadi pada penjaga kastil. Nah, di sini Road pun berbohong bahwa menjelaskan dia menemukan dua raksasa ini pada saat dia ingin mencari inspirasi untuk merancang kastil buatannya sendiri. Dia pun melihat pintu kastil tersebut rusak dan para penjaga sudah ada di dalam seperti itu. Garp semakin curiga kepada Road dengan perkataan dari Road tadi karena Road terlihat berkeringat banyak bercerita pada saat itu. Garp lantas kemudian memutuskan untuk memberitahu Jarul atas apa yang terjadi pada saat ini. Road pun mencoba untuk menghentikan Garp karena dia bisa merusak suasana pesta dengan cerita aneh tersebut tanpa ada bukti yang jelas. Nah, di sini dengan gelisah pun Road berasumsi bahwa dia harus bertahan sampai Luffy ini kembali karena dia tak mau para raksasa ini menganggap bahwa dia juga punya urusan untuk membiarkan Loki ini bebas. Di samping itu pun dia juga berharap Loki ini bebas supaya dia bisa meninggalkan pulau dan tak ada yang peduli pada kekacauan yang dia perbuat di luar. Kemudian kecurigaan dari Garp pun sepertinya memuncak dan menghadiahkan hantaman kapak keras ke kepala dari Garp dan berkata, "Katakan apa yang kau tahu, aku yakin kau pasti tahu apa yang terjadi sebenarnya." Kita lantas sekarang menuju ke dunia bawah. Luffy dan juga Zoro sudah tiba di depan Jori Logi. Namun mereka mendapatkan kondisi yang benar-benar tak seperti yang Luffy lihat sebelumnya. Di mana di sini Loki terlihat berlumuran darah dan hampir mati. Di samping itu juga banyak sekali binatang yang terluka di dekat dari Loki saat ini. Kemudian Luffy pun bertanya kepada Loki, apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang melakukan ini semua. Luffy yang saat itu sudah sangat ingin melepaskan Loki mendapatkan debat dari Zoro yang masih saja seperti agak ragu karena mereka harus memutuskannya berdua dan melepaskan pangeran terkutuk Loki ini. Luffy kemudian bilang bahwa Loki sekarang tak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah terluka seperti ini. Jadi sah-sah saja kita akan membantunya dan melepaskannya. Nah, kemudian pada saat ingin melepaskannya, Luffy pun lemas karena batu tersebut terbuat dari Kairoseki. Sampai saat ini pun Zoro masih ragu ya karena ada beberapa hal yang aneh di mana hewan-hewan raksasa di sana pingsan dan mereka masih belum tahu apa penyebabnya. Di sini pun terjadi perdebatan sengit antara Luffy dan juga Zoro di mana Luffy sangat ngotot karena raksasa yang ada di depannya saat ini hampir mati dan dia wajib untuk menolongnya. Sementara itu, Zoro pun membicarakan soal rumor jelek yang dilabeli oleh raksasa ini karena Zoro yakin kalau ada raksasa seukuran Owars. Untuk memastikan raksasa ini, Zoro pun menendang bagian luka dari raksasa tersebut dan Loki tentu saja kesakitan. Zoro berasumsi bahwa luka dan darahnya asli dan kelihatannya raksasa ini pun tak berpura-pura kesakitan. Loki akhirnya terbangun karena lukanya disakiti oleh Zoro. Dia berkata, "Bajingan, siapa kau?" Loki lantas tertunduk lagi dan Luffy bilang, "Dia mati." Zoro dengan sadis mengatakan bahwa kalau dia mati berarti sudah takdirnya dia mati. Kita akan melepaskan rantai di kakinya, tapi kita tetap di atas Kairoseki. Luffy kemudian memutuskan untuk memanggil Chopper untuk mengobati luka-luka dari Loki. Namun perpustakaan burung hantu sepertinya sangat jauh, jadi harusnya ada dokter di desa tempat pesta diadakan. Namun kalau para raksasa tahu bahwa Loki dan juga Zoro ini akan membebaskan Loki, mereka ini akan mungkin mengusir dan tidak mau berurusan dengan mereka. Luffy kemudian akan memanggil dokter dan akan membawakannya daging yang banyak dan dia akan bisa pulih kalau dia makan. Kocaknya di sini pun ada momen Zoro mengatakan di sekitar kita ada banyak daging. Luffy marah karena semua binatangnya tersebut dianggapnya sudah sebagai teman. Luffy kemudian memutuskan untuk memanggil dokter dan meninggalkan Zoro di sana. Namun tiba-tiba saja dari atas terdapat Hyrule beserta dengan gengnya menuju ke dunia bawah menggunakan Sfar terlihat jatuh meluncur dari atas. Mereka di sini juga bersama dengan Shim Sanji. Di sini pun mereka semua panik karena ternyata di dunia bawah tidak adanya pulau awan, jadi perahu tersebut meluncur dengan sangat cepat menuju ke bawah. Itu akan menyebabkan kehancuran total dan bisa-bisa mereka semua akan tewas. Dan beruntung di sini Luffy yang berada di bawahnya dengan menggunakan kemampuan dari Gomu Gomu no Vozennya. Alhasil rombongan raksasa ini tak terkena dampak besar dari meluncurnya mereka ke dunia bawah. Namun menariknya di sini mereka pun terpental jauh akibat lontaran dari tubuh karet milik Luffy. Dan pada akhirnya para raksasa ini pun selamat dengan beberapa luka dan juga benjolan di kepalanya. Mereka
Mereka terlihat berterima kasih kepada Luffy yang telah menyelamatkan nyawa mereka, karena jika tidak mereka tentu bisa saja langsung mati karena terjun bebas dari dunia matahari ke dunia bawah. Di sini pun Hairudin dan juga krunya ini bernegosiasi ke Luffy terkait dengan situasi untuk membebaskan Pangeran Loki akan menunda hal tersebut. Hairudin bilang bahwa jangan pernah untuk mempercayai Loki apapun yang terjadi. Dia ini adalah penjahat keji, licik, berhati dingin dan tak punya harapan. Para raksasa sudah mengenal dia sejak dia masih kecil dan omongan manisnya cuma tipuan. Dia itu monster yang dengan mudah membunuh orang yang dulu pernah menjadi temannya. Yep, Luffy dengan raut bibir yang terlipat beserta dengan Zoro pun bilang sudah terlambat. Akhir panel One Piece chapter 1141 pun ditutup dengan momen sang pangeran terkutuk Loki berdiri di depan dari Luffy dengan aura mengerikan yang bebas. Para raksasa di sana berteriak, "Loki!" Luffy pun mengira di sini bahwa Loki masih tak sadarkan diri dan akhir chapter pun ditutup dengan Loki yang mengambil senjatanya dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Hairudin berteriak, "Singkirkan tanganmu dari Ragnar!" Catatan narator terakhir pada chapter ini adalah Pangeran Terkutuk telah bangkit. Yap, jadi chapter depan tampaknya akan seru ya, mengingat Pangeran Terkutuk kita sudah lepas. Dan apa yang akan dia lakukan dengan Ragnarnya ini akan membuat kita penasaran. Di sini apakah Loki akan mengamuk dan membantai seluruh raksasa yang berada di sana, dan mengingat tentu kondisi psikis yang dialaminya dan mentalnya sudah terganggu sejak dia sudah dirantai sebelumnya. Apalagi di sini para raksasa menjelaskan bahwa Loki ini sangatlah keji dan juga licik. Bahkan dia dengan gampang bisa membunuh orang yang dulu menjadi temannya. Chapter depan mungkin akan memperlihatkan sedikit pertarungan menarik dari Luffy dan juga Zoro yang akan mencoba menenangkan Pangeran Terkutuk yang sudah terbebas ini. Dan tentu saja ada Vinsmoke Sanji bersama dengan mereka. Yep, jadi terima kasih sudah menonton review ini. Kita akan analisa apa saja yang menarik yang kita temukan pada chapter ini di video selanjutnya. Jadi kita akan bertemu besok lagi ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.